Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas assembly, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan proses pembuatan part atau komponen menggunakan Autodesk Inventor. Apa saja yang akan kita bahas, itu nanti kaitannya dengan apa itu assembly, hal-hal apa yang harus dilakukan, kemudian beberapa menu yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan assembly. Sebelum kita masuk ke aplikasi, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, yaitu kaitannya dengan bagaimana proses pembuatan rancangan dalam Inventor. Jadi kan kemarin kita sudah bikin 2 dimensi sketch, dan dari 2 dimensi sketch ini jadilah sebuah sketch. Nah, dari sketch ini kemudian kita beri task fitur. Dalam hal ini ada extrude, revolve, fillet, dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi sebuah part. Nah, dalam beberapa hal, sebelum kita masuk ke assembly, ada yang namanya sub-assembly. Jadi sub-assembly itu gabungan dari beberapa part, yang nanti pada akhirnya sub-assembly ini akan digabung dengan part yang lain, atau dengan sub-assembly yang lain, sehingga dia menghasilkan sebuah assembly. Di mana assembly sendiri adalah proses perakitan dari beberapa part atau dari beberapa sub-assembly sehingga dihasilkan sebuah produk yang dapat berfungsi dengan baik. Misalkan kita ambil contoh perakitan sepeda motor. Nah, untuk menjadi sebuah sepeda motor, bisa jadi nanti komponen-komponen tertentu itu dirakit terlebih dahulu. Kayak misalkan kita ambil contoh ada sistem pengereman, kemudian ada roda, kemudian bodinya sendiri, sistem lampu, dan lain sebagainya. Itu mereka dirakit sendiri dulu. Nah, inilah yang disebut dengan sub-assembly. Sub-assembly ini nanti dirakit sehingga dia menghasilkan sebuah assembly atau rakitan dari sepeda motor. Oke, kita masuk ke aplikasi. Untuk membuat assembly kita klik new, kemudian kita pilih yang standar IAM. Ini menyesuaikan dengan standar yang kita gunakan. Dan kita klik create. Ini adalah tampilan layar dari Autodesk Inventor Assembly. Nah, menu-menu yang akan kita gunakan ini nanti paling banyak di sini. Di menu bar assembly nanti ada place, kemudian ada free move, free rotate, sama constraint. Apa itu kita akan bahas bersama. Nah, menu place itu digunakan untuk memasukkan part-part atau sub-assembly yang akan kita rakit, di mana komponen yang pertama kita masukkan itu nanti akan menjadi komponen pertama atau urutan pada part list. Ini nanti berkaitan dengan gambar kerja. Kemudian ada free move. Move artinya berpindah, free bebas. Jadi nanti kita memindahkan komponen tersebut agar memudahkan kita dalam proses assembly. Sama halnya dengan free rotate. Jadi kalau free rotate berarti memutar. Kemudian nanti ada constraint. Ini nanti digunakan untuk menciptakan hubungan. Kayak kalau di 2 dimensi kemarin kan di sketch-nya ya. Kalau ini nanti posisi dari tiap komponennya. Oke, mari kita mulai. Di video kali ini kita akan merakit, yaitu komponen. Di video kali ini kita akan mencoba merakit clamshell. Jadi di sini urutannya yang pertama ada clamp jaw, spindle, handle, spindle cap, sama cup handle. Jadi nanti komponen yang kita masukkan itu sesuai dengan urutan di sini. Kita buka inventornya, dan kita klik place. Kita klik place, kemudian komponen pertama tadi clamp jaw ini kita masukkan. Untuk memasukkan bisa kita klik, kemudian klik kanan, OK. Kemudian posisinya kita sesuaikan. Nah, ini kita jadikan distance. Kemudian
Hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat komponen ini menjadi ground. Jadi kalau kita ground, itu nanti dia tidak akan bergerak. Caranya gimana? Caranya kita klik kanan, kemudian kita klik grounded. Nah, ini tidak akan bergerak kemana-mana. Ini sebagai patokan. Kemudian kita buka lagi, komponen kedua adalah spindle, handle, spindle. Cap sama cap handle. Kita masukkan spindle-nya dulu. Place, kita masukkan spindle, open, klik, dan oke. Nah, untuk memasangkan komponen ini, kita nanti menggunakan constraint. Namun yang perlu dipahami adalah ketika kita akan merangkit komponen-komponen tersebut, pastikan kita tahu bagaimana sistem dari alat atau produk yang akan kita rakit. Karena apa? Karena nanti jangan sampai rakitan yang kita buat itu tidak sesuai dengan urutannya, sehingga komponen yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu tidak sesuai. Nah, kita klik constraint. Di sini ada mate, angel, tangan, insert, sama symmetry. Di tipenya ada 5. Kemudian di selection, ini nanti kita memilih komponen 1, kita memilih komponen 2. Di menu offset, ini nanti kita kalau misalkan komponen tersebut ada jaraknya, kita masukkan jaraknya berapa. Sedangkan solution itu kalau misalkan nanti ternyata komponennya terbalik, nanti kita sesuaikan di solution ini. Oke. Dan yang perlu kita pahami adalah kita tidak bisa langsung, dalam artian kita meletakkan ini di sini, nanti posisinya akan langsung di sini. Jadi ada prosesnya. Misalkan kita nanti sumbunya kita senterkan dulu, kita satu sumbukan. Kemudian kalau sudah satu sumbu, baru kita batasi sehingga pergerakannya hanya di bagian ini saja. Kita masuk menu constraint, kita masukkan, kita klik di sini sama pas di lubang. Kemudian apply. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi terkadang offsetnya dia akan otomatis membaca posisinya di mana. Jadi kita edit offsetnya, kita nolkan. Dan oke. Nah, dia hanya akan bisa bergerak sepanjang ini. Karena apa? Karena ini sudah satu sumbu. Kita sudah mensatukan sumbu. Berikutnya kita masukkan komponen yang ketiga. Kita cek lagi, yang ketiga adalah handle. Open, kita masukkan. Kemudian kita constraint lagi, kita klik, kemudian apply. Maka dia akan terpasang. Dan kita masukkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah spindle cap. Atau bisa kita langsung masukkan komponen yang lain juga. Cap handle, open, 2. Dan baru kita constraint. Ini sama ini. Jangan lupa offsetnya 0. Nah, ada beberapa hal kayak misalnya kasusnya ini. Kita masukkan di sini, offsetnya kita nolkan. Kita solution itu posisinya tidak berubah. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita putar dulu. Komponen capnya kita putar sehingga posisinya kurang lebih hampir sama dengan komponen handle. Constraint, baru kita apply. Dia masih bergerak tuh, baru kita sesuaikan. Lepas dulu.
offsetnya 0, apply. Kemudian sama cup handle-nya, ini sama ini. Nggak mau, berarti kita putar dulu. Kurang lebih sama, baru kita constraint. Play. Dia masih bergerak. Nah, kita batasi lagi sehingga dia hanya bisa bergerak sepanjang, kita batasi bidang ini dengan bidang ini. Jangan lupa offsetnya 0, kemudian oke. Lakukan hal yang sama pada komponen yang ini. Kita cek dulu. Sudah benar, apply. Dia masih jatuh. Kita putar sehingga memudahkan kita dalam proses assembly. Ini sama bidang ini. Offsetnya sudah 0, oke. Maka kita sudah merakit komponennya sesuai dengan fungsinya. Ini adalah proses perakitan. Jadi prinsipnya adalah kita tidak bisa langsung memberi hubungan atau memberi posisi tiap komponennya. Jadi kalau misalkan kita ambil kasus yang ini tadi, kita satu sumbukan dulu antara cup handle sama handle-nya. Kalau dia sudah satu sumbu, baru kita batasi di mana ujung handle yang di sini tadi itu menyentuh ujung dari cup handle. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.